Hai, perkenalkan nama saya Naili Sada. Saya dari Rombel Pendidikan Biologi A tahun 2024 dengan NIM 2404090023. Judul video kali ini yaitu saya akan mereview materi literasi digital dalam satu semester. Kita akan memasuki materi dari Revolusi Industri 4.0 dan Era Society 5.0, di mana output materi online, di mana wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Saat ini, berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Perubahan ini tidak lain proses panjang perubahan yang kita kenal dengan revolusi industri dan resolusi masyarakat atau society. Yang kedua, tahapan resolusi industri, yaitu banyak ditemukan penemuan mesin uap mendorong penemuan kereta uap, kapal uap. Penemuan listrik dan assembly line pengaruhnya dengan produksi barang, inovasi teknologi informasi komersialisasi persinal komputer. Kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Ya, kita akan memasuki ke era industri 4.0, di mana menerapkan resolusi digital yang dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi, di mana integrasi antara dunia online dengan dunia industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri, revolusi digital yang menjembatani manusia dengan dunia cyber. Kemudian, ciri-ciri revolusi industri 4.0, di mana kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan seperti robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi, tetapi di seluruh rantai industri sehingga melahirkan model bisnis baru dengan basis digital. Setelah kita mengenal revolusi industri 4.0, kita juga akan mengenal resolusi society, di mana konsep masyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia dengan menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia maya dan fisik. Kali ini kita akan mengenal Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Konsep dan kerja things. Internet of Things memiliki tiga elemen utama, yaitu satu, perangkat koneksi ke jaringan internet, yang kedua, cloud data center tempat untuk menyimpan aplikasi dan database, dan yang terakhir, barang fisik yang dilengkapi modul Internet of Things seperti gateway dan sensor. Cara kerja Internet of Things adalah setiap benda yang terhubung dengan internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things ini yaitu bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV dari dengan hanya mengirim jarak jauh, dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita, kemudian TV bisa mati tersendiri. Kemudian penerapan di bidang lainnya yaitu seperti smart mall, smart cities, smart traffic, home automation, retail, smart horticulture, dan masih banyak lainnya. Manfaat tersendiri dari Internet of Things, yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudian yang kedua, kita dapat mendeteksi penggunaan dimanapun berada. Kekurangan dari Internet of Things, yang pertama, keamanan, privasi, kompleksitas, fleksibilitas. Dan big data, istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dikelola oleh capture, store, manage, analyst dengan software dan tools pemrograman database biasa atau konvensional.
Tidak cukup dengan SQL biasa saja, sehingga butuh teknologi baru atau tambahan NoSQL, not only SQL. Tidak hanya berisi data terstruktur atau relasional, tapi juga mayoritas tidak terstruktur. Kemudian apa yang besar, yaitu volume data yang besar, kemudian velocity atau munculnya data dan frekuensi, dan yang terakhir variety atau jenis data yang sangat beragam. Kemudian big volume bertambah secara eksponensial. Pada 2015, 8 zettabytes sama saja dengan 8.000 petabytes. Sama juga 8 juta exabytes sama dengan 8 miliar terabytes sama dengan 8 triliun gigabytes. Hadoop dan Big Data, open source framework untuk memproses himpunan data berskala besar atau big data dalam beberapa cluster hardware komputer. Dikembangkan menggunakan bahasa Java, beberapa menggunakan C dan utilitas Comet sebagai shell script. Dikembangkan oleh Apache Software Foundation atau Apache Arc 2007 di bawah lisensi F2 Apache. Potensi Big Data, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Sayangnya sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Pentingnya Big Data tidak hanya seputar jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya menganalisis data untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk dan pengambilan keputusan yang cerdas. Kemudian, apa itu data mining? Data yaitu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Kemudian ekstraksi data dari data ke pengetahuan. Data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Kemudian pengetahuan, pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Kemudian e-commerce. Resolusi e-commerce dan e-commerce dari tahun 2013 sampai 2014. Perkembangan komersial sosial atau lokal and mobile. Mobile platform menjadi musuh PC platform. Pertumbuhan cloud computing, ledakan pertumbuhan big data, e-box mulai diterima luas, serta pertumbuhan user-generated content. Kemudian e-commerce merupakan transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau maupun perusahaan maupun individu. Kemudian keuntungan bisnis online ini menghemat biaya dan waktu, fleksibel, tidak memerlukan tempat, jangkauan pasar lebih luas. Setelah ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Kelemahan bisnis online tidak dapat melihat dan menyentuh produk secara langsung. Tantangan penerbitan online, rentan kesalahan teknis. Karakteristik pemasaran online, ruang lingkup promosi lebih luas ditunjukkan untuk siapa saja dan di mana saja. Komunikasi banyak arah. Tipe promosi lebih fleksibel dan terpencar. Keterampilan yang harus dimiliki oleh abad 2021 berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan pemanfaatan e-commerce dalam sehari-hari. E-commerce telah menjadi tren baru dalam dunia bisnis, terutama kalangan mahasiswa karena kemudahan dan kenyamanan berbelanja online. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu di mana satu, proses pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen dalam e-commerce dipengaruhi oleh dua jenis komunikasi pemasaran, di mana yang pertama yaitu online marketing communication, di mana produsen berusaha menarik perhatian konsumen melalui iklan online, display ADS, dan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu offline marketing communication, yang dimana melibatkan media massa seperti TV dan radio, serta interaksi langsung dengan tenaga penjual. Kemudian, net reconnection, di mana produsen menciptakan kesadaran konsumen tentang kebutuhan barang melalui strategi pemasaran seperti penawaran terbatas atau diskon yang menarik. Yang ketiga, pencarian dan evaluasi, setelah menyadari kebutuhan, konsumen mulai mencari informasi tentang produk yang diinginkan melalui mesin pencari dan media sosial. Mereka membandingkan berbagai alternatif yang tersedia.
Kemudian yang keempat, promosi dan diskon. Promosi seperti flash sale dan diskon musiman dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun konsumen harus berhati-hati terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang kelima, yaitu loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen tergantung pada ekspektasi mereka terhadap produk dan pengalaman pembelian. Jika produk memenuhi atau melebihi ekspektasi, konsumen cenderung akan kembali membeli. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi keputusan. Selain fitur produk, konsumen juga mempertimbangkan faktor budaya, norma sosial, dan psikologi dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dari kesimpulan materi yang saya sampaikan di atas, bahwa proses pengambilan keputusan konsumen dalam e-commerce melibatkan berbagai langkah, mulai dari kesadaran kebutuhan hingga pembelian, yang dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang diterapkan oleh produsen. Kemudian, materi ini memberikan wawasan tentang bagaimana e-commerce mempengaruhi perilaku konsumen dan pentingnya strategi pemasaran dalam menarik perhatian dan membangun loyalitas konsumen untuk pemanfaatan internet dengan baik. Pada materi kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang literasi digital, khususnya etika dalam dunia maya dan pemanfaatan internet secara baik. Etika dunia cyber. Mahasiswa telah mempelajari pentingnya menjaga sikap dan tingkah laku saat berselancar di dunia maya, baik di media sosial maupun aplikasi lainnya, di mana pemanfaatan internet secara bijak, yaitu internet dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memanfaatkan internet dengan bijak, terutama dalam menyelesaikan tugas akademik. Siklus kegiatan akademik. Mahasiswa menjalani siklus kegiatan akademik dari semester 1 hingga semester 8 dengan evaluasi akhir berupa tugas akhir atau skripsi. Proses penyusunan skripsi melibatkan bimbingan, revisi, dan tantangan yang harus dihadapi mahasiswa. Kemudian, software pendukung dalam penyusunan skripsi. Beberapa software yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Yang pertama ada Turnitin. Fungsi Turnitin tersendiri itu untuk mengecek plagiarisme. Seberapa besar plagiarisme kita menyitasi jurnal-jurnal. Kemudian ada Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, yaitu untuk menyusun naskah. Kemudian ada SPSS, yaitu untuk analisis statistik. Dan yang terakhir yaitu Grammarly untuk memperbaiki tata bahasa, terutama dalam bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya yaitu tata tulis dan penggunaan Microsoft Office, yaitu banyak mahasiswa mengalami kendala dalam tata tulis seperti kesalahan ketik dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Microsoft Office 365 yang disediakan oleh Universitas Negeri Semarang dapat membantu mahasiswa dalam memperbaiki tata tulis dan mengoreksi kesalahan. Proses koreksi dan perbaikan. Mahasiswa disarankan untuk mengatur bahasa di Microsoft Word ke bahasa Indonesia dan memanfaatkan fitur pengecekan tata bahasa. Dengan menggunakan aplikasi ini, mahasiswa dapat dengan mudah menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam naskah mereka. Kemudian, kesimpulan dari materi tadi yaitu bahwa pemanfaatan internet dan aplikasi secara bijak sangat penting dalam penyusunan skripsi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mahasiswa dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kualitas karya akademik mereka. Materi selanjutnya yaitu mengapa hoaks menyebar. Penyebaran informasi dan viralitas. Banyak orang cenderung mempercayai informasi yang banyak dibicarakan, meskipun informasi tersebut mungkin salah. Contoh yang diberikan adalah video yang viral tentang jatuhnya pesawat Lion Air pada 2018 yang ternyata tidak akurat. Kita juga akan mengenal isi Undang-Undang ITE, membahas tentang aturan hukum, informasi, dan transaksi elektronik di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berikut adalah ringkasan dari materi.
Materi ini melanjutkan pembelajaran tentang literasi digital dan kemanusiaan dengan fokus pada regulasi pemerintah terkait penyebaran informasi elektronik. Regulasi pemerintah memberikan fasilitas untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan perlindungan terhadap kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi. Kemudian pencegahan penyebaran luas informasi tentang pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut akses atau memutuskan informasi elektronik yang melanggar hukum. Sanksi hukum. Pelanggaran di bidang teknologi informasi dapat dikenakan sanksi pidana termasuk penangkapan dan penahanan. Sanksi bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran. Kemudian, muatan yang dilarang. Kesusilaan. Mendistribusikan informasi yang mengundang unsur kesusilaan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 750 juta rupiah. Pemerasan dan pengancaman dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian berita bohong, menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Muatan kebencian, informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu juga dilarang dan dapat dikenakan pidana maksimal 6 tahun. Contoh kasus, beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian terkait pelanggaran Undang-Undang ITE, seperti penyebaran video asusila dan penghinaan menunjukkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelanggar. Kemudian, dengan harapan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan humanis melalui literasi digital serta meningkatkan untuk berhenti menyebarkan hoaks. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik untuk menghindari sanksi hukum. Tentang pentingnya kebudayaan digital dan kesadaran dalam menggunakan ruang digital, terutama di tengah pandemi. Kemudian kebudayaan digital menekankan pentingnya menjaga ruang digital dan memahami dampak informasi yang beredar, terutama selama pandemi. Tsunami informasi. Banyak informasi yang tidak benar atau tidak dapat diverifikasi beredar di masyarakat yang dapat membingungkan orang dalam membedakan antara hoax dan fakta. WHO menyatakan bahwa informasi yang salah dapat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Kemudian dampak hoax dan ujaran kebencian dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Misalnya, informasi salah tentang vaksin dapat membuat orang enggan untuk divaksinasi. Kemudian, indeks literasi. Indonesia memiliki indeks literasi yang rendah dengan hingga hanya 1 dari 10 orang yang membaca secara serius. Survei menunjukkan bahwa netizen Indonesia memiliki perilaku yang kurang sopan di dunia maya. Kemudian ada filter bubble. Algoritma media sosial menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna yang dapat menyebabkan bias konfirmasi dan membuat orang terjebak dalam gelembung informasi yang sama. Ciri-ciri hoax seringkali memiliki judul provokatif, minim fakta, dan lebih banyak opini. Penting untuk membaca isi berita sebelum membagikannya. Kemudian, sumber terpercaya. Disarankan untuk membaca berita dari sumber yang kredibel dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas. Kemudian, pengecekan fakta. Jika ragu tentang kebenaran informasi, dapat menggunakan situs pengecekan fakta seperti cekfakta.com atau Turnback.org. Kemudian, keamanan akun media sosial. Penting untuk menjaga keamanan akun media sosial dengan memeriksa pengaturan keamanan dan menggunakan alat untuk memeriksa apakah data pribadi telah bocor. Kemudian, ayo untuk menjadi netizen yang cakap secara digital dan saling mengingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dengan demikian, kesadaran dan literasi digital sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beradab. Selanjutnya, echo chamber dan filter bubble, di mana definisi echo chamber. Echo chamber adalah lingkungan di mana seseorang hanya menemukan pendapat yang sesuai dengan keyakinannya sendiri, sehingga pandangan alternatif tidak dipertimbangkan. Ini terjadi ketika pengguna media sosial mengklik tautan tertentu yang kemudian
direkam oleh algoritma media sosial untuk menampilkan konten serupa di masa depan. Kemudian dampak echo chamber. Penggunaan media sosial yang terus-menerus dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang, membuat mereka lebih mudah terhubung dengan orang-orang yang seide. Kemudian deteksi echo chamber. Ada 3 pertanyaan yang dapat membantu mendeteksi adakah suatu konten mengandung echo chamber, yang dimana apakah konten tersebut hanya memberikan satu perspektif pada suatu masalah, apakah suatu pandang tersebut didukung oleh bukti yang tidak lengkap, apakah fakta diabaikan jika bertentangan dengan sudut pandang tersebut. Kemudian filter bubble. Filter bubble adalah fenomena di mana algoritma media sosial menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga pengguna terjebak dalam gelembung informasi yang sama dan tidak dapat berpikir secara bebas. Akibat dari echo chamber dan filter bubble, kedua fenomena ini dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana masyarakat yang seharusnya bersatu menjadi terpecah menjadi 2 kutub yang berbeda. Dengan demikian, penting untuk menyadari dan memahami dampak dari echo chamber dan filter bubble dalam penggunaan media sosial agar dapat berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fenomena media sosial dan dampaknya terhadap pengguna. Berikut adalah ringkasan dalam bahasa Indonesia tentang popularitas media sosial. Media sosial telah meledak dalam popularitas tetapi juga membawa berbagai ancaman. Kemudian tanggung jawab media sosial. Raksasa media sosial seperti Twitter mendapatkan perlindungan tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah algoritma. Masalah yang terjadi dengan algoritma di platform seperti Facebook menciptakan ilusi bagi pengguna bahwa mereka berada di pihak yang benar. Karena semua orang di sekitar mereka termasuk teman dan orang yang mengikuti memiliki pandangan yang sama. Pengawasan dan pelacakan setiap tindakan yang dilakukan pengguna di media sosial dipantau dan dilacak dengan cermat. Refleksi diri penting bagi individu untuk selalu mengkritik dan mempertanyakan diri mereka sendiri, serta tidak hanya menerima informasi yang ada tanpa berpikir kritis. Dampak positif teknologi. Beberapa komponen penting ketika masyarakat ingin memanfaatkan literasi digital kemanusiaan. Yang pertama, ada 7 elemen yang menjadi dasar komponen ini. Yang pertama ada elemen kultural, yang kedua elemen kognitif, yang ketiga elemen konstruksi, yang keempat elemen komunikatif, yang kelima elemen kepercayaan diri, dan yang keenam elemen kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dampak kemajuan literasi digital dalam relevansi kehidupan bermasyarakat terdiri ada 4, yaitu menyadarkan potensi perkembangan teknologi yang semakin maju dan berubah. Kemudian yang kedua, yaitu society era, di mana hidup berdampingan dan bijak memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, perkembangan dan pembelajaran sepanjang hayat sebagai bentuk relevansi dan interaksi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, teknologi mendorong kemudahan aktivitas sehari-hari. Teknologi tidak dapat jauh dari ponsel. Kemudian, skill yang harus ada dalam pemanfaatan teknologi. Kemampuan untuk menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Dan yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaboratif dengan berbagai pihak. Fakta teknologi telah maju yaitu terdiri ada 3, pengembangan aplikasi, instrumen komunikasi seperti Instagram, email, WhatsApp, Facebook, dan yang terakhir, peningkatan keterampilan. Dampak positif dan peluang kemajuan teknologi, di mana yang pertama, memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara tepat. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pengembangan dan pemanfaatan digitalisasi. Dan yang ketiga, adanya media massa yang berbasis digital. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada digitalisasi. Kesimpulannya, kemajuan teknologi bukanlah suatu hal yang dihindari, namun perlu disikapi dengan bijak. Selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi. Dampak negatif teknologi bagi kehidupan manusia terbagi atas 4. Yang pertama, pelanggaran hak cipta.
Pelanggaran hak cipta meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Kemudian yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan online, memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan oleh hukum. Yang ketiga, pornografi, perjudian, dan penipuan. Dan yang terakhir, penyebaran malware dan pencurian data. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penyebaran malware bisa dimanfaatkan untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Terus bagaimana cara kita untuk menyikapi dampak negatif teknologi, yaitu dengan pendidikan dan kesadaran, penggunaan yang bijak, perlindungan privasi, pengaturan waktu, pengendalian konten, hindari multitasking berlebihan, jaga kesehatan mental, batasan penggunaan, ketahui dampak lingkungan, dan aktif berpartisipasi.